Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Shalom damai sejahtera buat kita semuanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, kita bertemu kembali di dalam program Heart Sayings of Jesus. Dan kali ini kita akan membahas salah satu ucapan Yesus yang sulit untuk dimengerti, yaitu iman yang memindahkan gunung, yang akan kita baca bersama-sama dalam Injil Markus pasal yang ke-11 mulai ayat yang ke-12. Kita baca nanti perlahan-lahan sampai ayat yang ke-22. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengar dan kami siap untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita lihat bersama-sama Injil Markus pasal yang ke-11 mulai ayat yang ke-12. Kita lihat dulu jalinan ceritanya. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Oke? Nah, saudara, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan ia tidak membolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, mari kita lihat dulu jalinan cerita dari ayat-ayat ini. Ya, waktu kita baca, mungkin kita mendapatkan sebuah keanehan. Kan sudah tahu tidak musimnya, ya, tapi kok tetap dikutuk. Yesus ini aneh-aneh aja nih, ya kan? Kok kelihatannya kita bisa menangkap asumsi yang negatif loh, kalau kita tidak mengerti konteks latar belakang dan maksud dari tindakan Yesus ini, saudara. Ingat, Yesus itu seorang guru, rabi, ya. Tapi ingat juga, Yesus juga adalah seorang nabi, imam, raja, dan nabi. Itulah Yesus Kristus, saudara. Dan seorang nabi, ya, pada zaman itu seringkali melakukan tindakan-tindakan profetik, tindakan-tindakan simbol, saudara. Ya, dia ingin menyampaikan firman Allah, menyampaikan maksud Allah, tetapi di dalam tindakan-tindakan simbolisasi. Dan ini cukup umum kalau kita mempelajari nabi-nabi dalam perjanjian lama pun melakukan hal semacam itu. Ya, nah Yesus ini juga melakukan hal itu. Ada maksudnya. Ya, tidak hanya lihat pohon lalu emosi nggak ada buahnya lalu kemudian dikutuk. Ada maksud simbolik di balik tindakan profetik Yesus itu. Kita harus tahu pohon ara itu menyimbolkan apa, simbol apa, saudara. Ya, hari itu kita harus tahu pohon ara itu keluar buahnya dulu, baru daunnya. Aneh ya? Sehingga logikanya loh ya, kalau
lihat daunnya sudah keluar, berarti kan seharusnya buahnya ada. Tapi ternyata buahnya nggak ada. Nah, saudara, belum lagi kita harus tahu, ya pohon ara itu ada macam-macam. Pada umumnya di Israel ada yang namanya fig tree, pohon ara, tapi juga ada yang namanya sycamore tree. Keduanya ini pohon ara tapi dari jenis yang berbeda. Sycamore tree itu adalah pohon ara yang dipanjat oleh Zakheus di kota Yeriko, saudara, yang hari ini masih ada. Diperkirakan tuh pohonnya, saudara, karena sudah berusia sekitar 2000 tahun. Ya. Nah, saudara, kita lihat pohon ara itu simbol apa? Kalau kita hidup pada saat itu, melihat Yesus hidup di masyarakat Yahudi pada waktu itu, kita tahu kok sampai hari ini, saudara, pohon ara adalah simbol dari bangsa Israel. Dan tindakan Yesus ini adalah tindakan profetik. Ketika dia lihat pohon ara yang seharusnya berbuah tapi nggak ada buahnya, dia ngomong jangan ada orang lain yang makan dari buahmu selama-lamanya. Dan itu terjadi. Ya, terjadi. Apa maksudnya, saudara? Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui ayat ini, saudara? Kenapa pohon ara ini jadi kering? Pohon ara ini kering karena telah menolak Yesus Kristus sebagai Mesias. Israel telah menolak Yesus Kristus sebagai Mesias. Sampai hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kebanyakan dari saudara-saudara kita, orang-orang Yahudi, terutama mereka yang religius di Israel sana, bahkan di seluruh dunia, ya, mereka masih menolak Yesus Kristus sebagai Mesias atau sebagai Juru Selamat. Mengapa? Ada banyak dalil, ada banyak hal yang diucapkan, yang ditulis, terikot di dalam pendapat para rabi. Mengapa mereka menolak Yesus Kristus sebagai Mesias? Salah satunya adalah karena Yesus Kristus adalah Mesias yang menderita. Padahal mereka mengharapkan Mesias yang berbeda. Ya, Mesias yang menderita, Mesias yang mati, berarti tidak layak disebut sebagai Mesias. Itu pendapat dari saudara-saudara kita, orang-orang Yahudi, saudara. Tapi memang itulah yang dimaksudkan, itulah yang ditulis di dalam kitab Yesaya pasal 52-53, bukan? Bahwa Kristus adalah Mesias yang menderita. Dan anehnya adalah di kalangan orang-orang di yeshiva atau di sekolah Taurat, saudara, ya, dalam pembacaan Torah portion di kalangan orang-orang Yahudi, saudara, mereka punya pembacaan yang rutin, ya, setiap hari, saudara, dalam minggu, kemudian setahun, sama dengan kita pembacaan Alkitab, ya, dalam setahun. Contohnya, anehnya, setelah mereka membaca Yesaya 52, itu selalu di skip ke Yesaya 54. Yesaya 53 tidak dibaca. Mengapa? Karena di sana dituliskan dengan jelas nubuatan Mesias yang menderita, yang berbicara soal Yeshua, soal Yesus Kristus. Dan itu ditutup sedemikian rupa 2000 tahun dari mata orang-orang Yahudi, keturunan mereka. Ini puji Tuhan, hari-hari ini banyak sekali usaha-usaha penginjilan melalui internet, saudara. Dan akhirnya banyak juga orang-orang, saudara-saudara kita, orang-orang Yahudi yang juga bertobat ketika mereka membaca mengenai Yesaya pasal 53. Dan Allah menemui mereka. Luar biasa, saudara. Nah, buah ara itu juga adalah simbol berkat dan kemakmuran, saudara. Dan kalau itu kering, itu berarti terjadi sebuah penolakan atau penghakiman. Dan kita harus tahu betul, ya, setelah ayat ini diucapkan, tergenapi bukan? Karena mereka menolak Yesus Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Mereka tidak tahu waktunya Allah datang dan visit mereka. Akhirnya mereka harus kehilangan Yerusalem. Tahun 70 Masehi, terdiaspora ke seluruh dunia. Akhirnya mereka harus kehilangan tanah Israel. Dan semuanya baru dipulihkan kembali dalam sejarah bangsa Israel, kan? Tahun 1948 ketika mereka merdeka. Dan kemudian sampai hari ini sejarah menuliskannya bagi kita semuanya. Saudara, kalau ini bicara soal buah, lalu relevansinya apa bagi kita? Kalau Yesus bicara soal buah dan kemudian menyambungkannya
dengan pernyataan, percayalah kepada Allah. Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, asal nggak bimbang hatinya, percaya maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, ini adalah bahasa simbol juga sebetulnya. Bahasa simbol yang menyatakan, saudara, bahwa kalau Israel itu percaya, kalau Israel akhirnya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat, apa yang didoakan akan diberikan. Kemakmuran akan kembali. Hal-hal yang indah akan terjadi kembali, saudara. Dan kemudian Yesus juga ngomong tentang hal-hal pengampunan. Dan menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semuanya. Relevansinya apa buat kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari. Bicara soal buah di dalam kehidupan ini. Orang-orang Kristen harus menunjukkan buah-buah di dalam kehidupannya. Yang pertama, buah pertobatan. Buah pertobatan itu penting, saudara. Kalau kita bertobat, orang harus lihat dong. Apa tandanya kita bertobat? Kita tunjukkan dengan buah-buah pertobatan kita. Ya, buah-buah pertobatan itu penting sekali. Bagaimana kita masih terus berdosa kalau kita telah bertobat? Itu kata kitab Roma. Bagaimana mungkin kau tetap melayani dosa? Ya, kalau engkau sudah bertobat hari ini menerima Kristus. Tidak. Kalau kita hari ini sudah bertobat, terima Yesus, maka tunjukkan itu dengan buah-buah pertobatan kita. Ini penting sekali. Dalam kehidupan, kita mengalami perubahan-perubahan. Ya, perubahan karakter, tingkah laku, dan semuanya, saudara. Ya, itu namanya buah pertobatan. Jelas berbeda dong. Namanya saja metanoia. Berubah arah 180 derajat. Kalau tadinya ke utara, sekarang ke selatan. Kalau tadinya ke barat, sekarang ke timur, saudara. Sangat-sangat kontras. Bagaimana mungkin orang tahu kita bertobat kalau kita masih tetap melakukan hal-hal yang berdosa? Kan nggak ada bedanya dengan kondisi di mana kita sebelum bertobat. Ini yang pertama, buah pertobatan. Tapi yang kedua, ya, yang perlu ada dalam hidup kita adalah buah kehidupan. Buah kehidupan ini penting. Ya. Kita bisa baca itu dalam kitab Galatia pasal yang kelima. Mari kita baca ini. Ya, Galatia pasal yang kelima. Buah roh adalah buah kehidupan. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Buah roh ialah, ya, satu buah. Ada 9 karakter ini, saudara. Dan inilah buah yang harus muncul dalam kehidupan orang-orang Kristen. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Perhatikan ini, saudara. Buah-buah kehidupan ini harus muncul dalam hidup kita. Kita tidak bisa munculkan ini sendiri. Ini murni pekerjaan Allah Roh Kudus. Roh Kudus mengerjakannya di dalam kita. Roh Kudus yang menarik kita kepada Bapa untuk kita bertobat. Roh Kudus pula yang akan melahirkan buah ini di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus hidup senantiasa di dalam roh. Kita harus nurut melakukan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Supaya apa? Supaya buah-buah ini dimunculkan dari waktu ke waktu. Sembari terus kita bertumbuh, sembari terus kita dimurnikan, sembari terus kita disempurnakan, buah-buah ini akan terus tumbuh di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama apa? Kasih terlebih dahulu. Kasih disebut yang pertama, karena kasih menjadi dasar dari yang lainnya. Love. Kasih, mengasihi. Saudara, karena kekristenan selalu identik dengan kasih, dengan love. Oke? Belajar mengasihi orang-orang, bahkan sampai pada taraf orang yang tidak layak untuk kita kasihi. Seperti Yesus ajarkan buat kita. Ketika kita baca buah roh ini bukan hanya bicara soal kata sifat, saudara. Tahukah saudara, bahwa kita tidak sedang membaca kata sifat di sini. Kita sedang membaca tentang Dia sendiri, Sang pribadi Allah itu. Sang pribadi Allah. Ya, the love, sang kasih. Bukan hanya sifat kasih yang naik turun.
Kalau kasih manusia kepada orang yang baik dengan kita akan bisa mengasihi. Ya itu lumrah saja. Tapi kalau hanya sifat manusia, orang yang tidak mengasihi kita, orang yang menganiaya kita tidak bisa mengasihi. Tapi yang dimaksud di dalam ayat 22 adalah pribadi the love, sang kasih, yaitu Kristus sendiri. Jadi orang kalau mau belajar mengasihi dengan sempurna, semakin sempurna, harus belajar dari sang kasih itu sendiri. Saudara, barulah kasih kita sempurna. The joy, dialah sang sukacita itu. Sukacita. Kalau kita hanya sukacita kata sifat manusia, saudara, dalam masa-masa baik kita akan bersukacita. Tapi dalam masa-masa COVID seperti ini, kita tidak akan pernah bersukacita. Karena situasi mengharuskan kita tidak bersukacita. Tapi kalau kita paham bahwa yang sedang kita baca ini, buah roh adalah the joy, sang sukacita, maka kita akan bersukacita di dalam Dia. Alasan kita bersukacita, Dialah sang sukacita. Di mana sang sukacita itu hidup di dalam kita, maka kita pun akan bersukacita. Sukacita dalam masa baik, sukacita dalam masa yang tidak baik. Dalam semua kondisi, segala kondisi dan keadaan, kita akan disanggupkan untuk terus bersukacita. Amin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun tidak berbunga, hasilnya mengecewakan, pohon ara. Sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, namun aku tetap akan beria-ria di dalam Allah yang memberikan kekuatan kepadaku. Habakuk 3 ayat 17-19 katakan demikian. Itulah the joy, sang sukacita itu. The joy of the Lord. Bukan sifat manusia lagi, tapi sudah di atas, above dari sifat manusia. Apalagi saudara? Damai, sejahtera, the peace. Dialah sang damai itu. Sang damai sejahtera itu memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita. Bukan damai sejahtera sifat manusia. Sedikit damai, ada berkat damai, hidup enak damai. Tapi kalau berkat lagi tidak ada, ya kita tidak damai. Ya kan? Kalau sesuatu yang nggak enak terjadi, kita nggak damai. Damai sejahtera tercuri dari kita. Itu karena sifat kita masih memahami dalam konteks spektrum sifat manusia. Tapi kalau kita memahami bahwa Dialah the peace, Dialah sang damai sejahtera itu. Oh, saudara, maka kita akan tetap dalam damai sejahtera apapun kondisi kita. Hari ini, mau diberkati, tidak diberkati, mau pekerjaan baik atau pekerjaan sedang susah, anak-anak baik atau anak-anak sedang ada masalah, ya, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keuangan kita, keluarga, apapun juga, seluruh segi kita, kembali kepada Dia. Shalom, Allah damai sejahtera, Pangeran Allah damai sejahtera. Itu yang akan membuat kita terus akan di dalam damai sejahtera. Selanjutnya, kesabaran. Passion, sabar. The passion. Ya, bukan sabar sifat manusia lagi. Manusia bilang sabar ada batasnya. Itu sifat manusia, saudara. Ada satu waktu di mana tidak lagi bisa sabar. Tapi kalau kita memahami ini sebagai the passion, Allah sabar, Allah sangat sabar. Bahkan ketika Dia dirugikan, ketika Dia digantung di atas kayu salib, tetaplah Dia sabar, mendoakan orang-orang yang menganiaya Dia, memahami cara kerja Allah, keputusan Allah, kehendak Allah di dalam hal yang harus Dia tanggung di atas kayu salib. Kalau kita ingin jadi sabar, datanglah kepada the one, the passion. Sang sabar itu ada dalam hidup saudara dan saya. Kemurahan. Ya, saudara ya. Murah hati. Gracious. The gracious one. Dialah sang murah hati itu.
Bagaimana kita bisa murah hati? Kalau mau sifat manusia nggak ada yang murah hati itu, saudara. Pada dasarnya semua manusia itu pelit kok. Ya, pada dasarnya manusia itu semuanya pelit. Kalau kita mau jadi murah hati, belajar murah hati, bukan dari sifat manusia lagi, tapi belajarlah dari the gracious one. Dia yang memberikan semuanya, segalanya, bahkan anaknya yang tunggal untuk kita semuanya. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang murah hati. Tidak hidup hanya untuk diri kita sendiri, tidak hidup hanya untuk aku dan keluargaku saja. Tapi mari kita belajar hidup untuk orang lain, saudara. Kita belajar hidup bagi orang lain. Banyak hal bisa kita lakukan kok. Banyak hal bisa kita lakukan. Tidak perlu hal yang besar, bagaimana hal kecil, simple, tapi kita bisa lakukan bagi orang lain, terutama mereka yang membutuhkan, yang sedang membutuhkan. Kalau kita kasih orang lain yang nggak membutuhkan, nggak ada faedahnya kok, saudara. Tapi kalau kita kasih, kita murah hati kepada orang yang membutuhkan, orang itu akan sangat diberkati dan kita akan joy. Karena kita bisa memberkati orang lain. Biarlah kemurahan hati ini menjadi sebuah pertanda, penanda karakter kita orang-orang Kristen. Jadilah filantrofi bagi kemanusiaan ini. Filantrofi yang lahir dari kerajaan Allah. Bagi dunia. Bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Haleluya. Selanjutnya, kebaikan, the goodness, kesetiaan, the faithfulness. Dialah sang baik, dialah sang setia itu. Kalau mau jadi orang baik, kalau mau jadi orang setia, belajarlah dari dia. Sang baik dan sang setia. Karena manusia gak ada yang setia. Manusia mungkin ada kadar maksimal kesetiaannya. Baiknya juga ada kadar maksimalnya. Baik dengan A, belum tentu baik bagi B. Bisa setia dalam satu hal, belum tentu setia dengan hal yang lain. Itulah manusia, saudara. Tapi dia sempurna, sang maha sempurna. Dialah sang maha baik, sang maha sempurna, sang maha setia, sang maha kasih, maha sukacita, maha damai sejahtera, maha sabar, maha murah hati. Oh haleluya. Kelemah lembutan, ya, gentleness, penguasaan diri, control, self control. Dialah sang lemah lembut itu. Oh saudara, betapa lemah lembutnya Kristus memimpin manusia ke dalam keselamatan, mengorbankan dirinya supaya manusia diselamatkan. Apakah kita mau jadi orang yang lemah lembut? Lemah lembut itu bukan lemah gemulai kok. Lemah lembut, saudara, bagi yang lain. Gentleness, gentle kepada yang lain. Di dalam perbedaan sekalipun, tetap gentle. Tidak kasar. Tidak mengumbar kata-kata yang sarkastik. Menuding orang lain. Tapi belajar untuk tetap gentle. Dalam perkataan, tingkah laku semuanya gentle. Kepada siapapun juga. Penguasaan diri, self-control. Ini yang penting. Self-control itu penting sekali. Penguasaan diri. Manusia harus belajar menguasai dirinya. Tapi kalau kita hanya dari sifat manusia, gak akan bisa, saudara. Manusia pada dasarnya tidak punya kekang diri. Bridle atau kekang itu hanya ada di dalam Kristus. Dialah sang lemah lembut. Dialah sang penguasaan diri. Belajar dari dia tentang penguasaan diri. Ketika dia disakiti, dihina, direndahkan, dicambuk, dipaku. Kata-kata yang keluar bukan kata-kata sumpah serapah, tapi kata-kata berkat, kata-kata pemulihan, kata-kata pengampunan. Saudara, itulah Kristus kita. Mari kita belajar membangun karakter kita. Buah-buah pertobatan, buah-buah kehidupan dari Yesus Kristus. Yang terakhir, buah pelayanan. Penting, buah pertobatan penting, buah kehidupan harus, buah pelayanan harus pula. Mari kita melayani Tuhan. Kita nggak bisa ngomong aku sudah bertobat, tapi ya sudah, that's it. No. Tanda pertobatan kita salah satunya adalah ketika kita melayani Tuhan. Berikan dirimu untuk melayani Tuhan. Layanilah Tuhan dengan apa yang ada padamu. Talentamu, karaktermu, potensi-potensi karuniamu. Semua yang ada padamu, layani Dia dengan setia. Berikan yang terbaik seperti untuk Allah, bukan untuk manusia. Sebetulnya ya, apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita, apapun itu, di dalam gereja, di luar gereja, pelayanan itu luas sifatnya, saudara.
semuanya kita lakukan hanya satu sepasang mata lihat kita. Jadi semua yang kita lakukan, entah dengan segenap hati atau tidak, dengan sepenuh hati atau tidak, semuanya adalah demonstrasi terbuka di mata Allah. Karena ada sepasang mata yang melihat apakah kita melayani Dia dengan baik, dengan sungguh-sungguh, ataukah dengan separuh hati. Tuhan yang tahu. Tuhan yang akan reward kita pada waktunya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perhatikan 3 buah ini dalam hidup kita. Buah pertobatan, buah kehidupan, yang adalah buah roh, dan buah pelayanan. Mari kita terus bertumbuh dan berbuah, dan berbuah. Supaya buah kita dinikmati oleh banyak orang dan membangun banyak orang yang lain. Seperti sebuah pujian lama yang mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini fana. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Biarlah kita menjadi berkat dan membangun sesama kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, jadikan kami berkat, bukan hanya berkat, jadikan kami orang yang membangun orang yang lainnya. Di dalam semua talenta yang Kau berikan kepada kami, kami mau terus bertumbuh, mengarah kepadamu, terarah kepadamu ya Tuhan. Untuk kami berbuah dalam buah pertobatan, buah kehidupan, buah pelayanan. Selama masih ada waktu, Engkau beri buat kami, di dalam hidup kami yang sementara dan fana ini. Kami mau terus melayani Tuhan, dan tidak menyanyiakan waktu yang Tuhan beri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat-Mu atas kami semuanya, damai sejahtera bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.